Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah semua akan diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua KBI HW Aceh. Mari Bapak Ibu kita awali dengan kita membaca surah Ummul Quran. Kita niatkan agar kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segalanya, dilancarkan pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini benar mau maju nih. Enggak mau maju ini kemarin. Ayo Pak, maju nih Pak. nyari sender. Berarti ini pada tuwir semua ini. Ya, tuwir semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini pembahasan kita tentang Ar-Muznah sebagai kegiatan yang paling inti selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Ar-Muznah itu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Haji itu cuma 6 hari. Ya, haji itu 6 hari. Yang 6 hari ini Bapak Ibu harus perhatikan betul. Baik secara hukum, kemudian juga kesehatan, ya. Supaya Bapak Ibu ngerasain bagaimana enaknya berwukuf, bagaimana perjuangan ketika berada di Mina melontar jumroh. Itu adanya di Ar-Muznah. Maka supaya bisa ke Ar-Muznah, salah satunya adalah sehat. Ya, jangan sampai yang lain pada di tenda Arafah, di tenda Mina, karena kurang sehat, berada di rumah sakit, akhirnya tidak merasakan hiruk pikuk itu. Ya, karena itu terus dijaga kesehatannya. Nah, Ar-Muznah ini Bapak Ibu ada aturan atau pembahasan pra Ar-Muznah. Sebelum Ar-Muznah, yang kedua saat Ar-Muznah, dan yang ketiga pasca Ar-Muznah. Ini nanti dipahami betul, ya. Yang pra Ar-Muznah, ya, alur ibadah manasik itu jamaah haji ada gelombang 1, gelombang 2. Nanti pada Ar-Muznah udah nggak pakai gelombang 1, gelombang 2. Semuanya nyatu. Yang gelombang 2 berarti dari Jakarta, dari Indonesia langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah. Yang gelombang 1 dari Jakarta langsung ke Madinah, terus langsung ke Mekah. Nanti semua titik kumpulnya di Mekah. Dan tanggal 4 Zulhijjah itu semua lini, ya, semua kedatangan sudah di off. Jadi tanggal 4 itu udah terakhir, udah close, udah nggak ada kedatangan. Dan Bapak Ibu semua ketika tanggal 8 itu, tanggal 4 Zulhijjah itu sudah tidak ada fasilitas transportasi yang mengantarkan ke Haram, ke Masjidil Haram. Semua close, nggak ada. Termasuk makan, catering yang biasanya dikasih nasi bok, udah dikasih nasinya kemarin tuh, yang saya contohkan. Yang udah direndam itu ya.
Oke, yang pertama jamaah haji tamattu melaksanakan umroh wajib, tawaf dan sa'i dan tahallul menggunakan mencukur. Nah itu kan yang tamattu itu kan baik dari Madinah ataupun dari Jeddah. Ya. Kemudian jamaah haji ifrad atau qiran disunahkan tawaf kudum tetap berpakaian ihram, tidak tahallul. Karena kan kemarin haji ada 3, ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Jadi yang tamattu itu dia datang dari Madinah boleh, dia datang dari Jeddah juga boleh. Ya, yang jelas niatnya umroh, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, kalau haji qiran atau haji ifrad niatnya haji dan umrah sekaligus. Untuk haji qiran baik dari Mekah, dari Jeddah ataupun dari Madinah, nanti tawaf sa'i tidak tahallul. Tidak tahallul. Karena tahallul itu kan menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Kemudian selanjutnya kembali ke hotel berganti pakaian biasa bagi jamaah yang berhaji tamattu. Jadi kalau sudah ngerjain umroh ya sudah tahallul, berarti pakai pakaian bebas ini. Nah, haji qiran sama haji ifrad walaupun ini sudah tawaf, sudah sa'i, nggak tahallul, maka dia masih pakai ihram. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Saat dia selesai melontar Jumrah Aqabah. Kemudian istirahat cukup dan melaksanakan sholat fardu 5 waktu di Masjidil Haram bagi jamaah yang sehat. Catat ya, bagi jamaah yang sehat gitu. Kalau tidak sehat maka sholat di di hotel atau di masjid hotel. Nanti di hotel kan ada masjidnya, ya. Atau nanti kita bikin kelompok berjamaah di hotel. Jamaah sakit, lansia, disabilitas, sholat fardu di hotel. Sholat di hotel seluruh tanah haram maka pahalanya sama seperti sholat di Masjidil Haram. Ya, jadi persepsi kayak gitu tuh harus dikasih tahu kepada jamaah. Karena jamaah itu kadang dia mati-matian bagaimana caranya supaya bisa sholat ke Masjidil Haram. Padahal di sholat selama di tanah haram ya, maka pahalanya sama 100.000. Mengikuti kegiatan bimbingan ibadah haji manasik di hotel sesuai petunjuk petugas kloter. Mengisi waktu keseharian dengan memperbanyak baca tadarus Al-Quran, amalan ibadah lainnya, karena setiap amalan ibadah dan ketaatan dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi nanti kan kita sudah ada grupnya, nggak apa-apa nanti kita akan adain khatmul Quran. Yang bisa baca Quran berarti hatamin Qurannya. Kalau umpamanya dapat seminggu 1 kali hatam ya alhamdulillah. Ntar malam Jumatnya hatamin bareng, ya kan, malam Jumatnya hatamin bareng. Nah yang nggak bisa baca Quran silakan banyak baca apa? Kulhu atau sholawat atau tasbih gitu ya. Marindi dikasih HP jangan main TikTok gitu ntar. Ya iya. Makanya nanti ini menjadi apa? Menjadi program pribadi ibu-ibu. Saya di Mekah berapa kali hatam Quran, saya di Madinah berapa kali hatam Quran gitu. Jadi nanti di kamar itu tidak hanya serta-merta diisi dengan kongko, ya. Menjaga kesehatan, tidak memaksakan diri. Nah ini nih, menjaga kesehatan, tidak memaksakan diri, umroh sunnah berulang kali sebelum wukuf. Terlebih bagi jamaah sakit, lansia dan disabilitas, ya. Jadi nanti umroh yang program kita 7 kali itu lihat kondisi jamaah. Karena yang paling penting kan armuznah. Armuznahnya yang penting. Jangan sampai begini, umrohnya berulang kali, pada waktunya armuznah apa? Tepat, gitu kan? Maka nanti kita lihat jadwal kedatangan kita. Ya kalau kemarin itu memang jadwalnya kan di gelombang 1 dan di kloter kedua Kabupaten Bekasi. Kalau nggak salah itu kloter 1 tanggal 1 Mei, kloter berikutnya kloter 9 sebetulnya, untuk Jawa Barat kloter 9 kemarin. Itu di tanggal 5, jadi cuma 5 hari. Nah target kita itu pokoknya tanggal 20 Zulqa'dah itu sudah beres umrah yang 7. 20 Zulqa'dah berarti kan masih ada 15 hari sebelum Arafah. Ya, itu untuk persiapan apa? Kesehatan
Bapak Ibu menuju Ar-Muznah gitu. Kemudian 3 cara haji. Ini kemarin sudah kita bahas, haji tamattu, haji ifrad ini adalah pra Ar-Muznah ya. Nah ini kan saya bilang kemarin dari 3 ini kita suruh pilih salah satunya. Dan insya Allah kita ambil haji apa? Tamattu. Nah kalau haji tamattu berarti dia tiba di Mekah, jamaah haji tamattu melaksanakan umroh. Ini rukunnya yang seperti kemarin sudah kita bahas. Kemudian niat ihram di mikot, gelombang 1, ini gelombang 1 niatnya di Bir Ali. Yang kemarin sudah disampaikan oleh Haji Sadam, ya kan? Gelombang 2 niatnya ada 3 tempat. Gelombang 2. Jadi kalau kita gelombang 2 niat niat mikot kita itu ada 3 tempat. 1 asrama haji atau embarkasi. Berarti nanti dari asrama haji Kertajati itu orang udah boleh niat ihram. Kalau dia tamattu berarti niatnya umroh. Kalau dia ifrad berarti niatnya haji. Ya, berarti ntar selama perjalanan di pesawat itu sudah berlaku larang ihramnya. Ya, kalau mau ngambil dari asrama haji. Dan sudah nggak boleh pakai penjahit. Kan di pesawat dingin ya. Nah, gitu. Apalagi ntar Ibu Mas Ang nggak mau jauh sama Pak Betullah duduknya ya. Mana agak pakai sempak itu ya. Mana berduaan. Iya. Gitu, ya kan? Nah, atau juga yang kedua di Yalamlam. Ini yang kemarin saya sampaikan, nanti 1 jam sebelum landing atau pas 2 atau 10 menit, 20 menit sebelum nyampe Yalamlam itu sudah diinformasi. Kalau ibu-ibu makan ihramnya tutup aurat. Dia mah udah, ya kan? Kalau bapak-bapak kan berarti dia harus membuang pakaian berjahit yang dia pakai selama penerbangan itu. Umpamanya mau ihramnya tetap dipakai, cuman masih pakai celana dalamnya ya karena kolor, atau masih pakai kaos oblong gitu kan, tinggal buka itu doang merorodin, dan itu jangan sampai lupa, jangan sampai kali diperorodin gitu kan. Nah kemudian yang ketiga itu di Bandara King Abdul Aziz kalau pakai non fast track yang 9 kemarin. Non fast track itu berarti dia itu diperiksa dulu. Ya, diperiksa di cap paspornya, pokoknya seperti biasalah, ya. Masuk ke imigrasi, checkpoint gitu ya, ke non fast track. Kita kan belum tahu nih, nanti gelombang 1, gelombang 2 itu ada fast track, ada non fast track. Kalau non fast track itu berarti dia di jedahnya diperiksa ulang. Ya, kalau fast track berarti langsung. Oke. Nah, ini niat ihram istirat. Nah, niat ihram istirat itu dilakukan ini berlaku bagi seluruh jamaah lansia, resiko tinggi dan sakit. Jadi kalau umpamanya kayak si Babeh tuh, ya nanti Pak Arif ya, si Babeh itu nanti dia kalau bisa niatnya istirat. Niat istirat itu niat haji ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya? Karena nanti dia dilakukan dengan menambah kalimat istirat setelah ia melafalkan niat ihram sebagai berikut begini. Ya, ada kalimat istiratnya nih. Kenapa? Nanti kalau dia terjadi sesuatu, sudah katakan dia gelombang 2. Dari Yalamlam dia udah pakai niat. Ternyata ketika sampai di Jeddah dia kondisinya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit dan kondisi ihram, ternyata di rumah sakit itu dibuka semua. Ya kan, karena sakit kan? Nah, itu namanya ada niat istiratnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cocok ini. Kondisi saya kira-kira ketika nyampe di Jeddah itu sampai melakukan tawaf dan sa'i umroh itu nyanggup nggak? Kalau ternyata nyanggup, ya udah niatnya normal. Tapi kalau niatnya takut nggak nyanggup, takut masuk rumah sakit, berarti niatnya apa? Istirat. Sebetulnya aki-aki mah sehat ya. Iya, maksudnya emang nggak dirawat di mana-mana. Cuma fisiknya aja yang gak kuat ya Pak Arif ya. Orangnya mah sehat, makannya doyan. Ya karena makannya doyan jadi sehat. Beraknya juga banyak jadinya. Gitu kan. Ya. Nah, ini masih pra Ar-Muznah ya. Yang apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Pertama, sunnah-sunnah ihram, mandi, memakai wangi-wangian pada tubuh, memotong kuku, merapikan jenggot, mencukur rambut, mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, memakai kain ihram yang warna putih, sholat sunat ihram 2 rakaat.
Dan ini dilakukan tanggal 8 Zulhijjah di hotel. Ya, di hotel. Gitu ya. Jadi nanti karena mau jangan banyak mikirin, nanti saya informasiin. Ya, nanti saya informasiin pada waktunya. Ya, pada waktunya. Nanti kan saya kumpulin lagi begini. Karena mah lewat aja dulu gitu. Kan mama udah bengong gitu, udah mikirin. Lah iya. Iya. Bengong aja kapan gitu. Iya, nanti ada kebiasaan kita, ya kan, satu, makanya tiap malam Jumat kita yasinan, ratiban, biasanya itu ya. Di sini. Kemudian yang kedua, kalau ada yang hatam kita hatamin, ya kan. Terus nanti informasi-informasi kegiatan itu selain memang melalui grup juga pas kumpul-kumpul kita. Begitu kita sampaikan. Yang kayak gini nih nggak usah pikirin sekarang. Karena biasanya jadi lewat. Gitu ya. Ini mikirin gimana gue mandi kapan mandinya gitu ya. Tenang ya. Tuh si babenya tuh. Ya. Mudah-mudahan orangnya masih sehat, teman jalannya yang kurang bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Berarti setelah nanti tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu sudah melakukan yang sunah-sunah tadi, Bapak-bapak udah pakai ihram, siap-siap sesuai dengan trip penjemputan ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah ya. Berarti sudah berlaku larang-larangan ihram yang seperti ini nih. Yang kemarin sudah kita bahas larang-larangannya. Oke. Diperbolehkan saat berihram. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, membunuh binatang buas atau yang membahayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing, berbisa, gagak, nyamuk, lalat. Nah, besok kalau lagi ada nyamuk, ada lalat, Bapak Ibu sedang berihram, jadi udah nggak usah bertengkar lagi. Ya, boleh, itu boleh, maksudnya gitu boleh. Iya, gitu maksudnya. Kan kadang-kadang orang bertengkar gara-gara itu, ya kan? Karena kamarnya banyak nyamuknya, atau kamarnya banyak lalatnya, atau ada kalajengking, kita berihram katanya nggak boleh. Nah ini diperbolehkan, ya. Kedua, mandi. Mandi dibolehkan, walaupun pakai sabun. Karena niatnya bukan untuk berhias. Niatnya adalah untuk membersihkan. Yang tidak boleh itu berhias. Boleh. Ya, sabun yang biasa kita pakai buat mandi boleh. Tapi kalau ibu pengen hati-hati, beli sabun yang tidak berparfum juga ada di produk Wardah. Nah, di produk Wardah tuh komplit, ada semua. Ya, satu paket komplit semua ada tuh, ada sabunnya, ada samponya, ada pasta giginya. Yang tidak apa tuh? Yang tidak berparfum. Ya. Kan itu kalau kita kan pakai yang ihram agak lama cuma di Armuzna doang. Kalau yang sehari-hari mah kita nggak lama pakai ihramnya. Oke. Lanjut, menyikat gigi tuh. Terus berbekam, kalau memang ada yang sakit pakai ihramnya panjang kan? Nah, bekam boleh. Memakai minyak angin, balsem yang dimasukkan untuk pengobatan boleh. Nenek-nenek balsem mulu. Nah, ya nenek-nenek lagi. Ya. Boleh. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang boleh. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon boleh. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudhu perempuan boleh. Yang penting sama-sama perempuan ketika buka kaos kaki. Ya, boleh. Kemudian mencuci dan mengganti kain ihram. Jadi kain ihram nanti kalau memang dia pengen salin, ya kain ihram kan dua. Satu dicuci, satu dipakai lagi, boleh. Nggak apa-apa ya. Menggaruk kepala dan badan boleh. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut boleh. Memakai perhiasan bagi wanita boleh. Jadi yang kayak gini Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu. Ya, besok kalau lagi berlangsungnya, kan nanti selama berlangsung Bapak Ibu pasti bertanya-tanya. Belang aja, boleh nggak nih, boleh nggak, begitu. Gesper, boleh nggak nih, boleh nggak. Jadi sekarang ini udah saya jelasin tuh ya. Ini apanya, gegaruk, boleh tuh gegaruk, gitu kan. Kemudian syarat sah tawaf, karena kan habis niat langsung tawaf kan, suci dari hadas dan najis. Jadi kalau Bapak Ibu tawaf dia tidak atau batal atau tidak bersuci, maka tawafnya nggak sah. Jadi tawaf itu kayak sholat.
Makanya nanti ketika sedang berlangsung tawaf, kalau ada yang kentut, ada yang apa, maka harus buru-buru bilang, biar diperbaharui wudunya. Maka kalau bisa bertahan untuk jangan sampai batal ketika tawaf aja. Iya, tawaf aja. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak Ibu batal di perjalanan kita, kan nggak ada yang nganterin untuk ke tempat wudhu. Satu. Yang kedua, tempat wudhunya jauh. Ya. Yang ketiga, udah pasti ketinggalan rombongan. Kalau memang pengen banget ya, nggak apa-apa. Yang penting bilang. Dan jangan kagak bilang. Pokoknya saya pesan banget, jangan apa yang nggak bilang. Kalau nggak bilang, siap-siap Bapak Ibu hajinya nggak sah. Ya kan? Kan umrah pertama, umrah wajib. Yang berkaitan dengan haji. Wa atimul hajja wal umrata. Jadi orang haji itu wajib umroh. Nah, umroh yang pertama umroh wajib. Nah, kalau umroh wajib ternyata 2-3 putaran tawaf batal, dia diem aja, otomatis umrohnya nggak sah. Syarat orang sa'i itu adalah tawaf. Jadi nggak bisa orang langsung sa'i tanpa tawaf. Maka sa'i itu harus didahului tawaf. Nah, kalau tawafnya aja udah nggak sah, gimana sa'inya? Otomatis berarti umrohnya nggak sah. Lah, gimana kaitan nama hajinya? Maka bener-bener jangan apa yang nggak bilang. Kalau ada yang batal jangan diem aja. Soalnya kayak kemarin tuh, atau lagi umroh kemarin tuh, nenek-nenek ya, nenek lagi tuh, pantatnya beser, ya. Lah udah beres semua Pak, di hotel baru bilang, di hotel udah beres semua udah, kita udah selesai ngerjain umroh. Dia bilang sama cucunya, kayaknya tadi kata nenek katanya kentut dah. Putaran keberapa? Gak tahu tuh, putranya nggak tahu Pak. Ya, itu jangan sampai kayak gitu besok. Ya, kan mungkin kepikiran begini Pak, kepikiran dia nih, dia nggak sama kepala kita yang apa tuh, yang berkaitan dengan hukum sah dan tidaknya. Di kepala dia, kalau gua bilang, gua ntar ketinggalan rombongan. Gitu kepala dia. Bisa sama ribut begitu kalau di Batak. Nah, kalau gua bilang, gua ketinggalan rombongan ya. Udah, gua diem aja dah begitu. Ya kan, nggak bisa, nggak sah, ini hati-hati ya. Karena tawaf itu syaratnya suci. Suci itu badannya, suci juga yang nemplok di badan kita. Apa aja yang nemplok? Baju, berarti kan, tas, sendal, kan ini nemplok sama kita. Ya, maka nanti sendal itu pastikan biar suci. Ya, minimal itu telapakan bawahnya. Karena nanti ditenteng sama bapak ibu itu pakai plastik atau pakai tas sendal. Jadi yang kita bawa itu benar-benar harus apa? Suci. Berada di dalam masjid, Ka'bah berada di sebelah kiri. Ini sebelah sini nih. Ya, ini Ka'bah di sebelah sini. Gitu kan? Kemudian selanjutnya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Gitu. Ya. Makanya ada, kalau enggak itu ada tasbih tawaf. Ada tuh tasbih tawaf. Kalau enggak tasbih tawaf, itu di situ di buku, baca. Asal putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga, udah asal sampai habis gitu, berarti udah 7 gitu. Nah, kalau dia nggak bawa buku, dia baca yang dia bisa, maka pakai tasbih tawaf. Kalau yang paling geblek lagi, ada paling geblek. Jadi marinit ambil karet gelang 7. Tengah muter 1, pindahin sebelah sini. Tengah muter kedua, pindahin sebelah sini, gitu. Iya, bawa karet gelang 7, ya, bawa karet gelang 7. Iya, kalau itu nggak tawafnya sendiri, kan tawafnya bareng-bareng, Mak. Udah tinggal ngikutin aja, gitu. Ini kan kemungkinan Pak ya, umpamanya kebintal sama rombongan. Enggak batal sih, cuma ini enggak ketemu rombongan. Itu yang saya bilang tempo hari, jadilah jamaah haji yang mandiri. Jadi bisa menservis diri. Nanti kalau lagi tawaf baru mulai, nah udah kehilangan, enggak kelihatan. Marin kemana nyarinya susah. Jadi jangan pulang, terusin muter. Nah, kalau terusin muter, ini putaran keberapa ya? Nah, kalau dia siap kan tinggal apa? Ngitung. Masalah bacaan, Mak, mau dibaca kayak mau kagak kayak nggak apa-apa. Ya muter doang 7 kali itu marit, nggak sah tetap tawafnya. Yang penting wudu. Jangan sampai batal. Dan jangan sampai dikurangin putarannya. Ya kan? Ini bisa kemungkinan terjadi begitu, Pak. Namanya orang banyak kan kebintal.
Makanya besok maghrib pas masuk ke Masjidil Haram, banding aja tuh. Siapa kek? Ya kan? Yang kedua adalah tadi pakai seragam kita setiap kali tawaf. Karena itu memudahkan buat orang-orang yang memang andalannya pakai seragam gitu. Mana rombongan gue ya? Mana rombongan gitu. Selanjutnya adalah menutup aurat, mulai dari Hajar Aswad di luar Ka'bah, tidak dalam Hijr Ismail. Niat tersendiri jika tawaf yang dilaksanakan adalah berdiri sendiri berniat dengan haji dan umroh. Oke, lanjut. Sunnah tawaf, memegang Hajar Aswad, menciumnya serta meletakkan jidat di atasnya pada awal tawaf kalau mampu. Makanya jangan ngejar yang sunnah kalau nanti membahayakan diri. Maka penggantinya adalah istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, gitu. Untuk menyium Hajar Aswad kan susah. Apalagi Rene Rindit menyium Hajar Aswad nyampe ke bintal. Nah, ya kemana tahu ya. Iya, makanya nanti ketika tawaf itu jangan kalau lagi tawaf ihram ya, jangan diseling untuk kita megang Hajar Aswad. Kalau memegang Hajar Aswad nanti Bapak Ibu dalam keadaan tidak berihram, maksudnya nggak niat umroh gitu, ya. Kemudian selanjutnya melakukan ramah berjalan cepat, ini bagi laki-laki kalau bisa, karena mau nggak bisa, ya ngingkrik di karena orang banyak. Mendekatkan Ka'bah bagi laki-laki jika tidak sesak, perempuan disunahkan menjauh dari Ka'bah, gitu. Makanya kalau biar agak longgar, kita agak jauh sedikit, agak longgar. Jadi kalau longgar kan cepat. Yang kedua juga agak gencet-gencet kan. Kemudian membaca doa maksur. Doa maksur itu doa apa aja boleh, silakan pada saat memulai tawaf setelah istilam, mengusap Hajar Aswad. Jadi doa itu sunnah. Ya, artinya kalau sunnah itu nggak dibaca sah. Jadi yang 7 putaran itu Bapak Ibu nggak perlu dihafalin. Kita ngapalin 27 putaran stres nggak apa-apa. Ya, udah itu sunnah. Tinggal ngikutin aja udah ntar. Pokoknya baca yang bisa aja. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, begitu. Atau Rabbana atina bid dunya hasanah, begitu. Nah, berjalan kaki bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu dapat menggunakan kursi roda atau skuter matic atau mobil golf. Ya. Skuter matic karena udah nggak ada. Balap juga kemarin udah nggak ada. Jadi udah dipakai buat areal, dipakai buat tawaf, buat sa'i. Oke, syarat sa'i. Nah ini nih, didahulukan dengan tawaf yang saya bilang tadi. Kalau syarat itu Pak, kalau ditinggal nggak sah, itu syarat namanya. Ya, Bapak mau daftar lamar kerja, syaratnya KTP, KK, ijazah, sama soal kesehatan. Syaratnya 4 biji nggak ada, nggak ditolak. Gitu, namanya itu syarat. Jadi syaratnya apa? Harus tawaf dulu. Nggak bisa orang sa'i nggak ada tawafnya. Makanya yang haji ifrad, dia itu sa'inya sa'i haji. Maka dia disunahkan untuk melakukan tawaf kudum. Nah, tawaf kudum itu hanya haji ifrad sama haji qiron. Karena orang mau sa'i, dia harus apa? Tawaf. Yang kedua, dimulai dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah berakhir. Nah, ini jangan sampai salah. Ono Sofa, ono Marwah. Jadi mulai dari sono. Ya kan, nanti dari sono kemudian jalan ke sini, ke sebelah apa nih, kanan ya. Jadi kalau kanan itu berarti angkanya yang ganjil 1, 3, 5, 7 gitu. Berarti kalau 7 ke sono berakhir di sono. Kalau kemari nih beloknya ke sini angkanya yang genap 2, 4, 6. Berarti kalau kemari oh itu udah yang keempat nih gitu. Jangan dari sono Sofa 1 begitu ya. Jangan jadi 14 kali tuh. Itu jangan begitu besok kalau ada yang ketinggalan. Jadi dari sono 1, 2, sono kan 1, dan dari sono 2. Itu nanti pokoknya berakhirnya di Marwah. Kalau dia berakhirnya di Sofa pasti salah. Karena kemarin tuh ada yang ketinggalan, Pak. Ketika selesai tawaf, kemudian kita berdoa, dia kagak ngeliat kalau rombongan jalan. Akhirnya dia ketinggalan nih ke sa'i sendiri. Terutama kalau baru pertama kali ya, maksudnya yang umroh pertama tuh. Kalau umroh kedua, umroh ketiga kan dia udah kegambar kan. Ternyata dia tawafnya Pak SAI itu 14 kali Pak, muter lagi. Orang-orangnya selesai jam 11 dan jam 1. Lah besok pagi lagi gempor, ya kan?
Aja perjalanan 7 kali sa'i itu dirangkap 2, ya. Kemudian menyempurnakan 7 kali perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan, laksanakan di tempat sa'i. Jadi nggak ada syaratnya berwudu. Kali nanti kalau habis tawaf Bapak Ibu kentut ya udah batal, udah lanjutin aja sa'i. Nggak usah diributin. Guru saya batal nih, guru saya gimana ya? Udah langsung aja sa'i. Dia tetap sah. Tetap sah. Jadi nggak usah diributin. Terutama ibu-ibu kan kalau wudunya ribet. Ribet dia mah bawa buka ini gitu. Ya langsung aja udah. Bapak-bapak kan wudunya di keran jam-jam bisa pakai ihram. Yang jelas wudu sa'i itu bukan syarat. Ya, jangan juga abongan, burin di sambil sa'i, pret. Mentang-mentang boleh sambil sa'i. Mentang-mentang boleh ambil sa'i sambil apa? Mulutnya berbunyi, pantatnya berbunyi. Ya. Jangan. Oke. Ketentuan lain sa'i tidak harus suci dari hadas kecil yang besar. Tuh. Sa'i itu tidak harus suci dari. Besok kalau manasiknya kurang tanak ya, kurang masuk, itu nanti dia ribut sama itu tuh. Lakinya sama bininya ribut atau sama orang lain ribut. Gitu kan? Ya kan? Karena dia manasiknya kagak tapi tanak. Dulu saya ada tuh jamaah umroh bawa Habib A'dah gitu ya. Pas giliran habis selesai tawaf, istrinya apa? Batal. Kata istrinya, Bi ini katanya Umi batal. Udah langsung aja. Umi batal ini. Kata udah langsung berantem di situ dia tuh laki bini, ya kan? Nah, ini jangan sampai besok Bapak Ibu sedang berihram tuh berantem gara-gara apa? Batal mau wudu mau sa'i. Nah, ini dia sa'i tidak harus suci dari hadas kecil besar. Sa'i dikerjakan setelah tawaf ifadah dan tawaf umroh, ya kan? Tawaf ifadah itu berarti setelah dari Mina. Jamaah yang melaksanakan haji ifrad dan qiran tidak perlu melakukan sa'i lagi kalau dia udah sa'i dari awalnya. Umpamanya begini, kita hajinya ifrad, terus ketika nyampe ke Ka'bah ternyata kita tawafnya tawaf kudum. Nah kalau dia nggak sa'i, nanti pas dengan tawaf ifadah tambah sa'i. Tapi kalau dia habis tawaf kudum, terus dia sa'i, maka nanti tawaf ifadahnya tawaf doang, nggak ada sa'inya. Gitu ya. Tidak ada sa'i sunnah. Ya, jadi nggak ada Bapak tuh sa'i doang gitu, nggak ada. Yang ada tawaf sunnah. Kalau sa'i nggak ada. Ya, oke. Terus tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram umrah atau haji. Makanya tahallul itu saya sering sampaikan, tahallul itu ibarat sholat adalah apa? Salam. Walaupun sudah selesai tawaf, selesai sa'i, maka harus tahallul dan dia rukun. Artinya nggak boleh nggak tahallul. Kalau nggak tahallul maka nggak sah hajinya atau umrohnya. Ya. Dan orang tahallul itu menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Apa diharamkan Bapak setelah niat? Pakai merjahit. Karena tahallul boleh. Tuh, ya kan? Apa dilarang? Dilarang potong kuku, bebuluan. Kan udah tahallul boleh gitu. Jadi menghalalkan yang sebelumnya dilarang. Tahallul umrah dilakukan dengan cara bercukur atau menggunting rambut. Jamaah laki-laki memotong rambut kepalanya atau lebih utama menggundulkan ya. Oke lah itu. Terus prosedur pelaksanaan umrah wajib nih. Umrah wajib yang saya bilang tadi bagi apa? Bagi orang yang haji tamattu pun haji qiron ya, ataupun haji haji ifrad, haji qiron. Setelah menempati kamar sesuai dengan ketentuan jamaah agar beristirahat secukupnya terlebih dahulu sebagaimana praktek haji wada Nabi. Jadi nanti ketika datang kami dari Madinah, kan kita udah pakai ihram, atau dari Jeddah udah pakai ihram. Nanti ke hotel itu ya istirahat dulu. Dilihat situasi kondisi kesehatan jamaah. Jadi nggak serta-merta buru-buru. Pokoknya Bapak Ibu besok ikutin komando aja. Ya kan? Guru nih kapan kita mau tawafnya nih? Udah ngebet sama gitu ya. Nah, lihat teman-teman yang lain. Udah sehat apa belum? Udah siap apa belum? Kalau siap ayo gitu. Jadi nanti ada beberapa tawaf yang Bapak Ibu perlu juga ketahui, dihindari itu. Jangan tawaf di waktu-waktu itu.
Satu, habis maghrib. Jangan tawaf habis maghrib. Itu macetnya minta ampun. Iya, ya kan? Nanti kalau mau habis isya sudah lewat 1 jam. Habis isya lewat 1 jam atau 2 jam. Baru dah agak lengang. Yang kedua, jangan tawaf menjelang waktu. Katakan begini, kita tawafnya habis zuhur, tapi ternyata nyampe di haramnya, nyampe di Masjidil Haram itu sudah jam 2:30 atau jam 3. Kan dikit lagi mau masuk waktu asar, ya kan? Itu jangan dilakukan. Kenapa? Karena nanti ketika 30 menit lah ya, 30 menit menjelang azan, tawaf itu Pak, bukan di stop, nggak di stop. Perempuan laki-laki dipisah. Nah, perempuannya udah diusir dah. Jadi yang di lingkaran Ka'bah itu, yang sholat fardu itu cuma laki-laki. Otomatis rombongan kita terpisah. Ya, maka nanti Bapak Ibu kudu sabar tuh. Kalau kita datang terlambat, ternyata udah deket waktu. Ya udah kita nunggu waktu sholat aja. Gitu. Ya, waktu sholat, karena nanti kalau dia tawafnya baru 3 putaran, terus ternyata waktunya masuk azan, udah perempuan diusir. Sholatnya di tempat perempuan. Yang di depan itu buat laki-laki doang. Gitu ya. Nah itu yang perlu juga diantisipasi buat kita ketika yang enak itu tawaf pagi jam 9, jam 8 gitu ya, atau habis zuhur. Orang pada panas. Enak deh itu. Ya, resikonya ya panas. Tapi enak, nggak berdesakan banget begitu. Oke, kalau malam kapan Be? Rapat. Ya mau jam 11 kek, mau jam 12 kek, mau jam 1 malam ya tetap rapat tuh, mau adem dia Mak. Gitu kan. Terus kemana nih ya? Ini nih, setelah menempati kamar sesuai dengan ketentuan jamaah agar beristirahat secukupnya terlebih dahulu sebagaimana kemudian waktu dan jam pelaksanaan umroh wajib dikoordinasikan oleh ketua kloter bersama dengan BP lain tersebut. Dan nanti lihat kondisi aja. Kapan kita mau tawaf umrohnya itu yang pertama kali ya. Waktu dan jam pelaksanaan umroh wajib dikoordinasikan sama tadi. Oke, lanjut. Nah, imbauan tips umroh biar aman. Tidak berhenti di lintasan tawaf dan sa'i guna menghindari dorongan berdesakan. Jadi nanti usahain ketika tawaf atau sa'i jangan berhenti orang lagi. Dia kan kayak air sungai banjir itu Pak. Cepat begitu. Nah, bisa ketabrak gitu. Kalau nanti mau motong orang sa'i, kita nyelimpir itu Pak. Ya kayak air lah gitu, kayak kita berenang di kali gitu. Nggak bisa motong begitu, karena dia tuh kayak air Pak, kenceng orang. Apalagi kalau saya orang lari. Ya, nah itu jangan sampai, ini perlu dihindari maksudnya, jangan sampai ketabrak airnya jatuh. Ya kan? Kemudian bawa gunting sendiri, hindari menggunakan jasa cukur di area Bukit Marwah. Banyak penipuan Pak. Kadang ibu-ibu ya, maling teriak maling. Bu, ada pencuri Pak, ada copet. Wah, copet itu dia. Ya, nah itu hati-hati. Makanya nanti kalau mau tahallul, kan ada tahlul gitu waktu itu di Bukit Marwah itu banyak. Tahlul kita bawa sendiri aja, tahlul bareng-bareng kita aja. Ya. Takut nanti ada barang-barang bawaan ibu di tas itu yang hilang, mau perhiasan, mau duit, mau HP, kita nggak tahu, ya kan? Kemudian jangan menitip sendal dan barang bawaan pada orang lain. Nah ini yang saya bilang kemarin. Kalau Bapak Ibu, makanya, Nek, pegang nih ya, sendal saya, begitu ya. Pas keluar, idenya hilang. Lah saya kan nyeker. Saya bilang kemarin, jangan sampai nyeker, kaki Pak melepuh, musim panas. Maka semuanya mandiri gitu, kayak orang di alam padang mahsyar gitu. Udah sendiri aja, mau laki kek, mau bini kek. Ya jangan punya laki dititipin ke bini atau bini dititipin ke laki. Itu punya kita aja. Gitu. Makanya setiap orang itu yang laki bini, nih Pak, ini sendal, ini tas sendal Bapak. Ini buat mak, udah masing-masing. Ntar dia pegang sendiri gitu. Ya. Biar nanti ketika kita ketinggalan sama rombongan, kita selamat gitu. Maksudnya agak nyeker. Bercukur tahallul di luar area Bukit Marwah agar lebih luasa. Iya nanti kalau sudah tahallul kita nggak mesti harus di Marwah, di luar juga boleh. Ya. Kemudian selanjutnya waktu pelaksanaan wajib umroh jamaah haji yang datang dari Hotel Mekah, ya kan, pukul 6 sampai pukul 5. Ya, melaksanakan umroh pada pukul 22. Kalau dia datang dari
apa tuh nyampe dari Madinah biasanya jam 2 jam 10 malam ya. Jamaah haji yang datang ke Hotel Mekah pukul 5 pukul 18 sampai malam, nutupnya 9 pagi. Jadi dia malamnya tidur dah. Nanti tinggal dilihat kita nyampe ke Mekah itu jam berapa. Kalau ternyata kita nyampe di Mekah itu sekitar ini nih siang, ya sampai sore lah gitu ya. Dari pagi sampai jam 5 sore berarti kita tawafnya malam. Nah, kalau kita datangnya udah jam 6 maghrib gitu ya kan, maka tawafnya besok pagi. Jadi tidurnya pakai ihram gitu, tidur pakai ihram ya kan. Ini enak nih kalau pakai gini jam 9 pagi ya, lebih leluasa kalau kata saya begitu, selalu begitu ya kan. Oke, habis Run. Nah itu yang pra Armuzna. Hari ini ditanya habis dari sini baru